Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sekar Sulistianingrum dengan NIM G0002000309 dan teman saya Nita Safitri G0002000316. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya surau, langgar, Manasadaya, dan pesantren. 1. Surau. Surau adalah suatu lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat khas Minangkabau. Surau juga bisa berarti tempat atau rumah umat Islam yang melakukan ibadah seperti sholat, mengaji, dan sebagainya. Surau juga sering disebut dengan langgar. Sejarah berdirinya surau di Indonesia. Surau dalam sejarah Minangkabau diperkirakan berdiri pada 1356 Masehi yang dibangun pada masa Raja Aditya Warman di kawasan Bukit Gombak. Pada saat itu, eksistensi dan esensi surau adalah sebagai tempat ritual bagi pemeluk agama Hindu dan Buddha. Surau akhirnya mengalami akulturasi budaya ke dalam agama Islam. Setelah mengalami islamisasi, surau akhirnya menjadi pusat kegiatan bagi pemeluk agama Islam, dan sejak itu pula surau tidak dipandang lagi sebagai suatu yang mistis atau sakral. Surau menjadi media aktivasi pendidikan umat Islam dan tempat segala aktivitas sosial. 2. Langgar. Langgar adalah tempat ibadah dengan ukuran yang relatif kecil untuk umat Islam yang ingin menjalankan sholat maupun mengaji. Istilah lain yang hampir sama dengan langgar adalah tajuk dan surau. Kata langgar mulanya berasal dari julukan yang diberikan oleh penganut agama lokal kepada langgara atau orang yang melanggar. Adat istilah leluhur di mana tempat berkumpulnya dulu dikenal dengan sebutan langgar. Sejarah berdirinya langgar. Menurut proses sejarahnya, langgar muncul lantaran masjid yang dahulunya multifungsi tidak saja sebagai tempat ibadah, tapi juga sebagai pusat kebudayaan. Kemudian mengalami proses penyempitan makna hanya berfungsi sebagai fungsi ibadah belaka. Pada saat inilah muncul langgar yang tidak saja berfungsi sebagai tempat kegiatan ibadah sholat, tapi juga kegiatan yang bersifat sakral, termasuk juga kegiatan yang profan minus sholat Jumat. Istilah langgar dipakai untuk menunjuk bangunan kecil, biasanya berbentuk segi empat, seperti bangunan masjid yang berdiri di sekitar rumah-rumah komunitas muslim. Oleh karena itu, langgar sering disebut pula musola. Selain sebagai tempat sholat, beberapa langgar menjadi tempat untuk mengaji ataupun kegiatan agama yang lainnya. Fungsi surau dan langgar. Yang pertama, fungsi dari surau itu sebagai tempat pelaksanaan sholat. Fungsi langgar sebagai tempat kegiatan keagamaan masyarakat. Yang kedua, fungsi dari surau adalah sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, fungsi dari langgar tempat belajar ilmu bela diri. Fungsi dari langgar yang ketiga itu sebagai tempat menginap bagi pemuda yang memulai remaja dan bagi laki-laki yang sudah bercerai. Yang ketiga adalah pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional dan pengajaran agama Islam, umumnya dengan cara non-klasikal, di mana seorang kiai mengajar ilmu agama Islam kepada santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab, dan biasanya para santri tinggal di pondok atau asrama. Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa pesantren memiliki kesamaan dan bahkan hampir mirip dengan daya yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam sejarah berdirinya pesantren di Indonesia, di mana cikal bakal lahirnya pondok pesantren diduga ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim
atau lebih kita kenal dengan nama Sunan Ampel, mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Meski pada waktu itu belum disebut dengan pesantren, tetapi bisa dikatakan apa yang dilakukan Sunan Ampel menjadi peletak dasar-dasar pendidikan pesantren di Indonesia. Sunan Ampel menjadikan padepokannya sebagai pusat pendidikan Islam di Jawa. Di padepokan tersebut terdapat para santri yang berasal dari berbagai daerah, baik dari Jawa maupun dari luar Pulau Jawa yang datang untuk menuntut ilmu agama. Santri-santri yang telah tamat belajar dan cukup ilmu di Padepokan Sunan Ampel, kemudian satu persatu akan pulang ke daerahnya masing-masing untuk mengamalkan ilmu mereka. Ketika kembali, mereka mendirikan padepokan dan mengajarkan ilmu yang telah mereka peroleh dari Padepokan Ampel. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah ulama-ulama besar banyak yang lahir dari padepokan-padepokan tersebut. Dulunya, sistem pemerintahan ala pesantren yang menjadikan kiai sebagai pusat segala perkara sempat meredup kala perusahaan dagang Belanda atau FOC datang menjajah Indonesia. Fungsi pesantren. Pesantren memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, keilmuan, dan pelatihan. Yang kedua, pesantren bisa menjadi simpul budaya. Yang ketiga, pesantren sebagai lembaga pengembangan masyarakat. Dan yang keempat, pesantren sebagai lembaga keagamaan yang menjadi basis perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan. Sebenarnya masih banyak lagi fungsi-fungsi pesantren yang lainnya. Yang keempat adalah meunasah dan dayah. Meunasah sendiri di Aceh diartikan sebagai bangunan umum di desa-desa sebagai tempat melaksanakan upacara agama, pendidikan agama, bermusyawarah, dan sebagainya. Selanjutnya, dayah adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional untuk mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku manusia. Sejarah berdirinya Meunasah dan Dayah. Meunasah dan Dayah dalam perkembangannya bersama kerajaan-kerajaan Islam di Aceh memiliki peran strategis dalam pembentukan budaya Islam di wilayahnya masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa kerajaan-kerajaan Melayu, baik di Malaka, yang saat ini Malaysia maupun Aceh, memiliki jaringan sejarah arkeologi budaya dan peradaban yang dibentuk berdasarkan motivasi keagamaan dan menjadikan tradisi Melayu sebagai identitas pemersatu mereka. Dayah merupakan induk dari pendidikan Islam di Aceh, didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman. Dayah dilahirkan atas kesadaran kewajiban dakwah Islamiyah, yakni menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam, sekaligus mencetak kader-kader ulama dan dai. Dayah juga berarti suatu lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang umumnya pendidikan dan pengajaran tersebut diberikan secara non-formal, yaitu dengan sistem bandungan dan sorogan, di mana seorang tengku mengajarkan santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang tertulis dalam bahasa Arab oleh ulama-ulama besar sejak abad pertengahan. Sedang para santri biasanya tinggal dalam pondok atau asrama. Meunasah sudah ada sejak terbentuknya masyarakat Islam di Aceh. Perkembangan Meunasah sendiri sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional Aceh baru diketahui pada masa Sultan Iskandar Muda yang waktu itu berkuasa pada tahun 1607 sampai 1636. Munculnya Meunasah sebagai lembaga pendidikan berhubungan dengan transfer sistem pendidikan dari Madrasah Nizamiyah ke Aceh Darussalam yang dipadukan dengan sistem pemerintahan sehingga dapat ditemukan hubungan erat antara adat dan agama. Fungsi dayah dan Meunasah. Yang pertama sebagai pusat belajar dan mengajar agama, yang kedua sebagai tempat masyarakat untuk bermusyawarah, dan sebagai pusat tempat kegiatan masyarakat-masyarakat lainnya. Yang ketiga,
sebagai agen pembangunan religiusitas masyarakat, dan yang keempat, sebagai pusat kegiatan keagamaan. Terima kasih, dan hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.